Bokap gue, lo udah siap buat putusin hubungan lo sama Putri? Bukannya lo pengen deket terus sama Putri? Cid, kalau gue mentingin ego gue pasti pengen jadian terus sama Putri. Gue pengen deket terus sama Putri. Tapi kalau suatu saat nanti Putri tahu, yang ada Putri bisa marah sama gue. Putri benci sama gue. Ya udah, mending sekarang lo pikirin deh. Lo mau bawa kemana hubungan lo sama Putri? Dan lo harus ingat, gue sebagai sahabat lo pasti dukung lo. Oke? Bu, titip ya Bu. Iya, Bu. Makasih. Iya. Udahlah usus goreng, akuin aja kenapa sih kalau lo tuh khawatir sama gue. Apa cuma gue yang lihat mereka berdua itu ada apa-apa? Apa lo juga ngerasain hal yang sama? Gue juga ngerasain hal yang sama, Koris. Tapi kalau lo emang sayang sama Putri, ya mending lo jujur sama dia. Kayak waktu yang lo bilang sama dia di depan rumahnya Mel. Kalau lo itu tulus suka sama Putri dari lubuk hati lo paling dalam. Nggak pura-pura, Riz. Gue tuh bukan khawatir, gue tuh kasian. Lo tau nggak, kata khawatir dan kata kasian itu sangat berbeda. Perlu gue pinjemin KBBI di perpus. Lo tahu, kalau misalnya ada beasiswa untuk jurusan ngeles, gue yakin lo bakal dibayarin seumur hidup. Kalau ada beasiswa jurusan orang ngeselin, lo akan dapat juga seumur hidup. VVIP. Yaudah sana, jauh-jauh dari gue, jangan mepet-mepet. Nanti kalau pacar lo alias wakil ketua ngeliat lo di sini, yang ada lo kena masalah, terus gue ke bawah-bawah lagi. Oh. Nggak apa-apa, ngeselin tapi ngangenin. Terima kasih ya, Pak. Oke. Pak Remon, saya terima kasih ya karena udah diantar ke kantor. Sampai sekarang saya masih nggak nyangka sih kalau Pak Remon itu kenal almarhum suami saya. Bahkan kenal dekat. Apalagi saya, Bu Nawang. Jujur saya kaget, ternyata Bu Nawang istrinya almarhum Pak Jaka. Saya jadi mikir, ya mungkin saja kita sudah ditakdirkan untuk mengisi kosongan satu sama lain ya. Maksudnya? Ya, kita berdua kan sama-sama single parent, Bu Nawang. Ya mungkin saja kita ditakdirkan untuk saling melengkapi. Takdir Tuhan kan nggak ada yang tahu ya Pak Remon ya. Saya setuju, Bu Nawang. Saya setuju. Sekali lagi terima kasih. Saya masuk dulu. Ya, saya yang terima kasih. Terima kasih ya, Bu Nawang. Bye-bye, love. Bye-bye, everything.
Menurut KBBI, makna kasihan adalah rasa iba hati atau rasa belas kasih. Oh, definisi atau arti kata kasih menurut KBBI adalah perasaan sayang atau cinta atau suka kepada... Tunggu. Lo tadi bilang ke gue, lo kasihan kan sama gue usus goreng. Itu artinya lo punya rasa kasih ke gue karena lo sayang atau cinta ke gue. Gue udah tahu kok. Coba, mau ngomong apa lagi lo sekarang usus goreng, ha? Lo udah gak bisa ngeles. Itu tertulis di KBBI. Lihat sendiri kan? Kasih, ya. Baca usus goreng kasih. Oh, salah satu bentuk sayang lo ke gue. Tolong jangan berisik, kalian ganggu yang lain. Suruh keluar aja, Pak. Ganggu banget dari tadi. Bohong, saya lagi belajar. Susah kalau nilai bahasa Indonesianya anjlok. Apa lo bilang? Gak bilang apa-apa, orang gue Enggak, lo ngomong kok tadi. Apaan sih? bisa diem gak sih? Gue lagi melakukan hal yang penting. Ini buat dikumpulin besok, jadi lu diem jangan ganggu gue. Ya udah, yang penting gue udah buktiin lo salah dan gue benar. Ngomong-ngomong enak juga ya di sini ya. Adem, sepi. Pantas aja usus goreng, lo sering tidur di sini. Bisa diem gak? Enggak. Baca apa sih lo, serius banget? Diem, gue bilang. Orang gue nanya kok. Lo gambar ya? Apa menulis? Usus goreng, gue punya ide. Gimana kalau misalnya lo gue angkat jadi sekretaris gue untuk acara pesta seni nanti, Gimana? Gue mau banget. Oke, deal. Tapi kalau ketuanya bukan lo. Usus goreng. Lo mau kemana lagi? Kan lo sekretaris gue sekarang. Usus goreng. Usus goreng. Usus. Lo mau kemana sih? Apaan sih? Aduh, ngapain tarik gue? Ya lo mau cabut kemana? Ke kelas. Kan gue udah bilang, mulai detik ini lo jadi sekretaris gue. Ya iyalah, lo kebayang gak sih usus goreng? Kalau gue sama Mel yang ngerjain kayak gimana? Lo tahu kita kemarin meeting hasilnya apa? Nihil usus goreng. Ya lo harus bantuin kita lah, lo jadi sekretaris, gue gak mau tahu. Gue gak peduli dan gue gak mau. Kalau gitu sih, kan? Lo selalu kayak gitu kan, selalu aja bohong. Lo barusan bilang lo kasihan sama gue. Kasihan perlu gue ambil lagi artinya apa nih? Nggak usah. Perlu, nih kasihan ya, perlu baca lagi Iya, tuh. gue udah tahu. Ya masalahnya gue gak mau lo kena masalah sama Mel. Nanti juga gue kebawa-bawa kena masalah. Mendingan udah deh. Solusi terbaik adalah lo suruh Vanya atau Tasya jadi sekretaris. Biar satu visi misi sama Mel. Trio micin. Komplit kan? Gak mau, gue maunya lo kan. Nih, kasihan. Gue gak mau dan gue ada kelas paregat. Pokoknya, gue bakal pepet usus goreng terus sampai dia mau jadi sekretaris gue. Gue gak mau mulai hubungan sama Putri dengan kebohongan. Karena satu kebohongan, itu bisa melahirkan kebohongan yang lainnya. Siapa yang bohong? Put, gue... Bukan siapa-siapa kok, Put. Tadi kita cuma ngebahas soal random things aja tentang kebohongan gitu. Lo dari mana? Dari perpus. Tadinya sih mau ngerjain tugas di perpus, tapi malah digangguin sama batu bata. Lo berdua tahu nggak sih? Masa batu bata minta gue jadi sekretaris dia? Apa? Pangeran
minta lo jadi sekretarisnya. Don't you dare ya. Lo nggak akan pernah diterima di dalam jajaran kepanitiaan pesta seni. Iya Mel, gue paham kok. Tenang aja. Gue juga gak mau masuk ke dalam jajaran kepanitiaan kalian. Jadi good luck. Apa lo liat-liat? Sasa, go away. Shh. Pergi. Liatin gue. Jo, kamu cari informasi sedetail-detailnya tentang almarhum Pak Jaka. Soalnya ini ada yang aneh. Ada yang janggal tentang kematian beliau. Siap, Pak Bos. Pak Bos, Kenapa? bukannya waktu itu saya ngasih berkas-berkas tentang Bu Nawang itu udah akurat, Pak Bos? Memangnya nggak ada riwayat tentang kematian suaminya gitu? Iya juga ya. Tapi kan saya cuma cari Bu Nawang aja. Kalau yang lain nggak ada hubungannya, saya males. Tapi boleh juga, Jo. Kamu cari berkas-berkasnya Pak Jaka juga ya. Jangan lupa. Siap, Pak Bos. Oh iya, Pak Bos. Nanti malam jangan lupa lo ya. Ada jadwal latihan sama saya. Latihan apa? Ya itu yang semalam yang ngomong soal Bu Nawang sama Non Amel. Kan muka Pak Bos kan kurang rileks. Dan auranya ketutup loh. Aduh, saya itu mau bicara sama Mel. Jantung saya mau copot. Deg-degan banget. Lebih deg-degan ketemu sama investor besar. Itu maksud saya, makanya mukanya Pak Bos itu kurang rileks. Nah, nanti kita bikin mukanya Pak Bos tuh lebih natural. Ya sudah, nanti malam kita latihan lagi. Siap, Pak Bos. Jangan lupa ya, cari berkas-berkasnya ya. Siap, Pak Bos. Setelah dipikir-pikir memang aneh sih kalau Mas Jaka meninggal karena serangan jantung. Soalnya setauku Mas Jaka kan memang nggak punya riwayat sakit jantung. Apa aku tanya aja sama Lydia ya? Soalnya kan yang bawa Mas Jaka ke rumah sakit saat kejadian itu Lydia. Kok dimatiin teleponnya? Maaf Bu Nawang, saya sedang meeting. Selesai meeting saya telepon balik. Maaf, saya ganggu kamu. Saya tuh cuma mau tahu tentang kematian Mas Jaka. Kayaknya lebih enak kalau aku ajak Lydia ketemuan untuk nanya masalah ini. Rizky, Citra. Wow, where is Princess? Biasanya bareng terus sama kalian. Oh, atau hari ini dia lagi bareng sama Prince ya? Sama Pangeran. Pak, hati-hati, ntar ada yang jealous nyebutin nama itu. Oops. I'm sorry, I forgot. Lupa saya kalau Rizky ini calon menantu saya. Gini aja deh. Nanti kalau kalian nelpon Putri, bilang suruh cepet-cepet datang ya. Soalnya walaupun dia my future doctor, tetap aja saya nggak izinkan kalau dia datang terlambat ke dalam kelas saya. Bilang gitu ya. Oke, saya masuk duluan. Ya Pak. Gue yang telepon aja.
pacar. Lo udah punya pacar? Waduh, pasti Ata nih yang ngerubah nama dia di HP gue jadi pacar. Rizky jadi curiga deh tuh. Gue jawab apa dong nih? Kok lo salting gitu? Ah? Lagian emangnya kenapa sih kalau lo udah punya pacar? Cerita kali ke gue. Ini tuh mantan pacar gue. Gue lupa lagi ngapus nomornya. Lagian ngapa juga nelpon kayak gini. Untung gak ada batu bata. Males banget gue kalau harus dicecar jadi sekretaris dia. Belum lagi denger suara hatinya yang berisik itu. Untung gak ada batu bata. Males banget gue kalau harus dicecar jadi sekretaris dia. Belum lagi denger suara hatinya yang berisik itu. Jangan-jangan barusan dia denger pas gue ngomong gue bisa denger suara hati dia. Lo dari kapan berdiri di sini? Lo denger semua omongan gue? Diem aja lagi. Apa yang lo denger tadi? Kasih tau gue yang lo denger apa. Ngeyel banget sih. Kasih tahu gue. Apa? Lo ngomong apa barusan dari tadi? Gua nggak denger. Oh, ternyata batu bata pakai AirPod. Gue kira dia denger semua omongan gue. Lo ngomong apa dari tadi? Gua nggak denger. Nggak penting. Dasar suara yang aneh. Pak Jaka meninggal karena serangan jantung. Kayaknya ada yang aneh ya Bu ya. Masalahnya saya sama Pak Jaka itu sering medical check up Bu. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada serangan jantung atau kelainan jantung Bu Nawang. Dan terakhir saya mendengar kabar kalau Pak Jaka itu meninggal, kami sempat medical check up sebelum kami main golf. Aku memang sempat bingung waktu Mas Jaka dikabarkan meninggal secara tiba-tiba. Tapi aku sama sekali nggak curiga waktu Lydia bilang Mas Jaka tuh meninggal karena jantung. Tapi setelah Pak Raymond kasih tahu soal mereka yang sering banget general check up, aku jadi ngerasa kayak ada yang aneh dengan kematian Mas Jaka. Kalau aku cari di internet berita tentang Mas Jaka, kira-kira bakalan muncul nggak ya? Bu Nawang, Linda, apa hari ini ada
ada surat-surat yang harus saya kasih ke Pak Alex. Oh iya, ada. Sebentar. Maaf ya Linda, aku lupa lagi ngasih ke Linda. Iya nggak apa-apa Bu Nawang, saya mau kasih ke Pak Alex sekarang sebelum beliau meeting. Iya, makasih ya. Ya udah kalau gitu, saya permisi ya Bu. Iya. Mana mungkin ada berita tentang Mas Jaka di internet. Di tahun Mas Jaka meninggal, internet kan belum seperti sekarang. Pak Alex, ini surat yang ditujukan untuk Pak Alex hari ini. Itu Bu Nawang kenapa kelihatannya gelisah banget ya? Apa ada masalah? Biasanya kan dia sendiri yang ngantar surat ini ke ruangan saya. Saya kurang tahu sih Pak. Tapi tadi waktu saya kesana, saya sempat lihat Bu Nawang itu kayak lagi cari sesuatu lewat internet. Cari apa dia? Kalau saya nggak salah baca, Bu Nawang itu lagi cari berita tentang meninggalnya Jaka Raharja atau siapa gitu Pak. Saya kurang jelas. Kenapa tiba-tiba Bu Nawang pengen tahu soal kematian suaminya? Apa yang buat dia pengen telusurin soal itu ya? Aku harus kasih tahu Lydia nih. Halo Lydia. Iya Lex. Itu tadi sekretarisku Linda. Dia ngelihat kalau Bu Nawang tuh lagi nggak browsing di internet soal kematian Jaka suaminya. Aku jadi penasaran. Kenapa kok tiba-tiba dia mau tahu soal itu ya? Jangan-jangan apa dia mulai curiga? Ya ampun, berkasnya lupa lagi dikasih ke Linda ya. Linda. Oh, iya Bu. Ini dokumennya aku lupa tadi ngasih. Gimana? Biar aku ngasih ke Pak Alex atau Linda aja? Ya udah, Bu Nawang aja langsung kasih ke Pak Alex di dalam. Oh iya, ya udah. Ya. Lex, kamu tuh nggak usah terlalu panik ya. Siapa tahu aja Nawang cuma iseng nyari-nyari berita soal suaminya. Kok bisa-bisanya sih kamu nyuruh aku tenang? Kalau Bu Nawang tuh udah cari tahu soal kematian suaminya, pasti ada sesuatu yang mendorong dia. Nggak mungkin dia cuma iseng-iseng. Lex, semua berita soal kematian Pak Jaka udah nggak ada di internet. Udah aku ban semuanya, oke? Jadi Bu Nawang nggak akan dapetin soal itu. Tapi gimana? Kalau tiba-tiba dia cari informasi ini dari sumber yang lain. Bisa-bisa dia tahu kalau selama ini kita bohongin dia kan? Pak Alex? Bu Nawang. Sudah berapa lama Bu Nawang ada di ruangan saya? Lex, denger aku nggak Lex? Lex, jangan bilang kalau Bu Nawang dengar pembicaraan kita ini, ya? Kalau sampai dia dengar kamu tuh ceroboh banget. Ini bahaya buat kita. Maaf Pak Alex, tadi kan pintunya terbuka, jadi saya nggak ketuk pintu Pak. Maaf kalau saya udah lancang ya Pak ya. Ini saya mau ngasih dokumen. Tadi saya kasih ke Ibu Linda, katanya dikasih ke Pak Alex aja langsung. Bu Nawang dengar pembicaraan saya tadi. Yang saya tahu sih Pak Alex lagi telepon Pak. Tapi kalau pembicaraan Pak Alex saya nggak tahu Pak.
Maaf ya Pak, kalau saya udah buat Pak Alex nggak nyaman. Ya, lain kali kalau Bu Nawang mau masuk ruangan saya, tolong ketok dulu pintunya. Soalnya ada beberapa klien saya yang nggak suka kalau omongannya didengar orang lain. Baik Pak. Nah, berkas saya taruh aja di situ. Permisi Pak. Ya. Lydia, kamu masih di situ? Iya masih Lex. Kamu dengar sendiri kan? Untung aja dia nggak tahu kalau kita lagi ngebahas dia sama suaminya. Kalau dia tahu, bisa masalah besar buat kita. Makanya kamu tuh udah tenang aja ngadepin masalah ini, ya. Kamu jangan pernah bicarain masalah ini di kantor, karena kamu kan tahu pegawai kamu Nawang. Iya, Lid. Aku tahu itu. Makanya aku minta tolong kamu untuk cari tahu kenapa sebenarnya Bu Nawang pengen tahu soal kematian suaminya. Iya Lex, pasti aku akan cari tahu, ya. Tapi kamu harus lebih hati-hati dan jangan lupa bilang sama sekretaris kamu. Jangan pernah biarin Nawang masuk tanpa izin dari kamu. Iya, aku pasti lebih hati-hati sekarang. Tapi begitu kamu dapat informasi soal ini, kamu segera kabarin aku ya. Usus goreng, banyak kerjaan dan meeting yang harus kita lakukan. Gue gak mau. Lo kan sekretaris gue. Enggak. Mau? Enggak. Oke. Kalau lo nggak mau, kita bahas semuanya di sini. Nih. Ini ada daftar kepanitiaan yang harus lo hafalin. Udah gue susun ulang semuanya. Lo catet dan lo hafalin dari sekarang. Gue bakal undang semua band-band ternama di Indonesia dan lo harus inget dan catat semuanya satu persatu karena pesta seni tahun ini bakalan jadi pesta seni ter-the best yang pernah ada di kampus ini karena gue. Lo mulai dengan catat nomor teleponnya, lo kontak mereka satu-satu dan lo tanya availability mereka dan juga kesiapan mereka. Ntar gue kasih nomornya. Kok jadi Dan juga pulang kampus kita harus meeting karena gue udah pusing nih. Ide gue udah macem-macem dan lo harus catat semuanya. Kalau bisa, kita lakuin meetingnya di rumah lo. Karena gue kangen sama Ibu Nawang. Apalagi masakannya Ibu Nawang. bisa diem gak lo, ha? Gue udah muak denger suara lo, tau gak? Lo bisa usus goreng. Gue kangen sama tahu dan tempe gosong. Aduh. Nih, hafalin usus goreng. Ih, gak mau. Lo gimana sih jadi sekretaris gak bener banget? Pokoknya, Ayo dong, usus goreng. mau sampai mulut lo berbisa juga, gue nggak mau jadi sekretaris lo. Ya emang enak aja lo. Emangnya gue ular berbisa? Usus goreng. Apa sih? Lo kenapa sih? Lo mulai tulis budgeting satu persatu dari sekarang biar gue gak pusing. Riz, kita ke kantin aja yuk. Lagian ngapain sih lo harus ngeliatin mereka berdua kayak gitu? Kasian Rizky, dia pasti baper banget lihat pangeran mepetin Putri terus. Gue mesti cari cara biar pangeran bisa cepetan pergi dari sini. Gue nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya sekarang juga lo jemput pangeran di depan toilet cewek. Bawa dia pergi ngejauh dari Putri. Ribet
banget deh urusannya kalau masalah pangeran sama si Putri. Nggak mau ah. Ntar kalau gue ngajak pangeran pergi, terus gue nggak bisa nganterin pacar pulang dong. Gue kan mau quality time sama pacar. Nggak usah lebay. Udah buruan. Gue nggak tega sama Rizky nih. Biarin aja. Lagian Putri emang cocoknya sama pangeran, bukan sama cowok dingin kayak Rizky. Sang pacar pasti bete banget nih. Habis itu baru pengen nyamperin pangerannya. Ya, sesekali tuh cowoknya disamperin. Gak usah nyamperin cewek mulu. Maksudnya gue yang nyamperin dia. Biar greget. Oh, lu udah punya pacar? Pacar lu anak kampus ini juga? Oh, lu apaan sih, Ji? Lu salah denger kali. Salah denger? Kayaknya nggak mungkin deh. Orang jelas tadi kalau lu bilang sendiri, pacar, greget. Wah ini halu nih pasti nih, nggak mungkin dong gua ada pacar di kampus ini. Kayaknya udah deh, mendingan nggak usah dibahas pacar-pacar. Mendingan kita bahas yang lain aja, yang seru-seru gitu kan banyak. Oke. Gue mau nanya sama lu. Kenapa tadi pagi lu tinggalin gue di taman? Kan gue udah bilang sama lu kalau gue mau nebeng. Nah Ji, tadi pas gue nungguin lu di depan mobil tuh, perut gue sakit banget men. Sumpah, kayaknya gara-gara makan sambal semalam deh. Nah gue kagak tahan tuh, makanya gue cabut duluan. Serius, gak mungkin lah gue bohongin lu. Sakit perut? Tapi ingatan gue belum payah, tak? Gue masih ingat banget kok lu bilang lu dehidrasi. Terus lu bilang sekarang lu mules. Yang mana yang bener ya? Itu... iya. Hah? Dehidrasi ke mules. Lu gak lagi bohongin gue kan? Ini nih, suka bercanda nih. Gak mungkin dong gue bohongin lu. Tadinya tuh emang beneran gue tuh dehidrasi. Haus banget tenggorokan gue, kan gue bilang sama lu. Cuma tiba-tiba perut gue mules, sakit perut, segala macem, makanya gue cabut duluan. Lagian udahan sih, gak usah dibahas mulu. Gue juga mau tanya sama lu, mobil lu kemana? Kayaknya perasaan lama banget di bengkel, gak kelar-kelar. Ini saran gue mending lu cek deh, siapa tahu udah beres. Kok feeling gue bilang lu lagi ngumpetin sesuatu dari gue ya? Gue berteman sama lu kan udah lama. Jadi gue hafal semua gelagat lo. Kalau ada yang perlu diomongin, saran gue omongin aja. Lu gak perlu kok bohong-bohong segala. Lah ini kayak kurang lama kita temenan men. Gak mungkin dong kita bohongan. Gue pasti terbuka sama lu, gak mungkin dong gue ada secret segala macam. Kita kan friend, best friend, ya kan? Gak mungkin. Gak mungkin, aman. Yakin? Yakin. Ya, gue coba untuk percaya, semoga lu gak bohongin gue. Gitu dong, itu baru namanya temen. Lagian udahan sih, gak usah dibahas mulu. Ngomong-ngomong si Tasya gimana tuh kelanjutannya? Gak perlu bahas-bahas Tasya lagi. Cuma bikin mood gue jadi hancur. Lagi pula itu semua udah case close kok. Mohon maaf nih ya sebelumnya. Takutnya lu tambah bete nih ya kan. Kayaknya sih ya, yang close itu bukan lu deh, tapi dia. Soalnya gue perhatiin, dia tuh kan bucinan sama lu. Ya maksud gue 11-12 lah sama pangeran dan si Putri itu. Ya kan? So tau lu. Datang tiba-tiba ngomel, cabut gitu aja. Riz, dari tadi kok lo cemberut mulu? Pasti karena mikirin Putri ya? Nah, daripada lo cemberut mulu, mending kita ngemil. Nih, tadi gue beli di minimarket, Roma Arden. Cookies yang unik, coklatnya lumer, beda dari yang lain. Pas banget. Gue juga agak lapar lagi. Ya udah, ngemilin lagi ya. Gue juga mau. Roma Arden itu enak banget. Coklatnya lumer, pasti bikin lagi. Ya kan? Bener banget. Roma Arden itu cookiesnya renyah.
Buat gue, manis coklatnya itu pas dan lumer di mulut. Emang bikin lagi? Iya kan? Thanks ya, Cid. Sama-sama, Ki. Putri di mana ya? Udah, kita cari lagi. Yuk. Di mana ya rekam medisnya Pak Jaka ya? Lupa saya taruh di mana, udah lama juga sih. Kamu lihat gak, Jo? Nggak tahu, Pak Bos. Percuma juga nanya kamu. Kalau nggak gini, kamu ke rumah sakit Dr. Arianto, minta rekam medisnya Pak Jaka atas nama Jaka Raharja. Itu sekitar 19 tahun yang lalu lah. Buset, 19 tahun Pak Bos? Ya. Itu museum apa rumah sakit? Lama banget. Ada, mau dari zaman nenek moyang kita, kuda git besi juga masih ada arsipnya, kamu cari aja. Gitu ya? Ya, tapi setahu saya sih Pak Bos, kalau kita nggak ada hubungan keluarga, susah Pak Bos, ribet. Ntar ditanya ini bla 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 bla, susah. Kamu tenang aja, itu rumah sakit sahamnya udah saya beli semuanya. Kamu ancam aja, kalau nggak dikasih bakal saya tutup itu rumah sakit. Siap Pak Bos, siap laksanakan perintah. Saya pergi sekarang Pak Bos ya. Bos, jangkrik Pak Bos. Pergi nggak? Aku melakukan semua ini bukan cuma demi Bu Nawang. Tapi aku sendiri penasaran dengan penyebab kematian Pak Jaka. Saat Pak Jaka meninggal, aku lagi di Singapura nemenin almarhum istriku yang mau melahirkan Mel. Begitu aku kembali ke Jakarta, tahu-tahu aku mendengar kabar Pak Jaka sudah meninggal. Bahkan aku nggak bisa nemuin keluarganya karena rumahnya sudah disita. Aduh, aku sama sekali nggak nyangka kalau ternyata wanita yang dipertemukan sama aku di kantor Pak Alex dan membuatku jatuh hati itu adalah mantan istri almarhum Pak Jaka. Tapi sekarang Pak Jaka bisa istirahat dengan tenang karena saya akan merawat Bu Nawang dengan baik. Saya akan jaga dia sepenuh hati saya. Pak Jaka, Mau ketemu, ada yang mau aku bicarakan. Lydia, sore ini kamu sibuk nggak? Aku mau ketemu, ada yang mau aku bicarakan. Aku jadi kepikiran apa yang dibicarain Alex di telepon tadi. Kenapa Nawang segitu penasaran ya cari tahu soal kematian suaminya? Tapi aku rasa semuanya udah aman. Karena aku nggak akan biarin Nawang ketemu dengan dokter yang nanganin almarhum Pak Jaka waktu itu. Dan semua berita di internet udah aku ban. Tapi aku harus selidiki nih. Kenapa selama berpuluh-puluh tahun baru sekarang Nawang cari tahu soal berita soal suaminya? Aku gak akan pernah biarin masa depan aku dan Alex berantakan cuma gara-gara ini. Ayolah, cepetan deh. Ya nggak bisa lah. Bisa. Kenapa sih? Lo nggak suruh aja Mel? Dia kan wakil ketua lo, bukan gue lagi. Kenapa sih harus bawa-bawa Mel? Oh, gue tahu. Lo jealous ya? Ya enggak lah. Kenapa bawa-bawa Mel? Yaudah ikut sama gue, ayo. Ih, gak usah pegang-pegang gue. Gue udah punya pacar. Pacar gue namanya Rizky. Kulkas. Perlu gue aja. K-U-L. R-I-Z. Bodoh amat, gue gak peduli. Lo sekretaris gue dan lo harus ikut sama gue. Ayo. Nggak mau. Ayo. Lo pergi aja sama pacar lo Mel. Tuh kan, bawa-bawa Mel lagi. Emang fix cemburu? Enggak. Jealous? Enggak. Jealous? Enggak. Oh, cemburu. Udah ya, usus goreng. Gue capek berdebat. Lo simpen daftar ini sekarang. Lo catet. Lo inget semua satu persatu. Ntar. Ya ampun. Lo kasih ke gue. Gitu dong. Itu baru namanya sekretaris yang baik.
Gue nggak mau ya balik sama lo, tapi Ya mau lah, sekretaris gue kok. lo pikir lo bisa main-main sama gue? We'll see. Lo mau apain tuh video? Lihat aja nanti. Oh my god. Cool. Pasti viral nih video. I know it. Oh ya, Tasya mana? Kan dia diskurs. Lo sih, kayaknya dia kecewa deh sama lo gara-gara belum selesain problemnya dia. Oh my god, ngerepotin banget sih. Yaudahlah, gue bantuin. Rizky! Riz! Tunggu, Riz! Lo dia lihat story-nya Mel yang barusan dia-upload? Lihat. Tapi kok gambarnya di blur ya? Dengerin deh. Suaranya mirip kayak suara pangeran. Itu Citra! Apaan? Nih, lo harus dengerin deh, Cit. Mirip suara pangeran kan? Pangeran. Gue lagi malas bahas pangeran. Sorry, gue buru-buru. Rizky, tunggu, Riz! Tunggu! Riz! Tunggu. Riz, kalau lo terus ngindarin pangeran yang pepetin Putri, lama-lama lo bakalan kehilangan Putri bener-bener lo. Harusnya tadi lo cegah pangeran buat pepetin Putri. Gue bingung harus gimana lagi, Cit. Pangeran selalu punya cara buat deketin Putri. Apalagi kayaknya Putri juga suka sama pangeran. Terus, lo mau nyerah gitu aja? Berapa kali sih gue harus ngomong ke lo? Harusnya kalau lo emang bener-bener suka dan cinta sama Putri, lo harus cegah dong, gak kasih kesempatan sama pangeran buat pepetin Putri terus. Oh, gue tahu. Atau jangan-jangan, apakah nyali dari seorang Rizky sebagai pejuang cinta itu hanya segitu aja? Atau lo emang takut saingan sama pangeran? Aduh, kelamaan. Nunggu lo mikir, keburu tuh pangeran ngambil si Putri. Yaudah, ini sekarang lo ikut gue. Ayo, semangat. Lucu banget Citra sama Rizky. Rizky, ayo. Lu kebayang gak, Tak? Kalau mereka berdua jadian. Yang satu sifatnya dingin banget kayak kulkas. Yang satu malah nggak bisa diem kayak bola bekel. Tapi nggak apa-apa. Menurut gue ini definisi pasangan yang serasi. Soalnya mereka saling melengkapi. Iya kan? Serasi dari mana? Sembarangan lu kalau ngomong. Kan gue ngomentarin Citra sama Rizky. Kok lu sewot ke gue kayak nggak seneng gitu? Citra ngapain sih pakai pegang-pegang tangan Rizky? Gak ngehargain gue banget apa sebagai pacarnya? Kalau gue samperin Citra, pasti Gio curiga. Tapi kalau nggak gue samperin, si Rizky ntar malah baper lagi, ditarik-tarik sama pacar gue. Kenapa lagi sih, Tak?
Gak boleh loh punya sifat iri dengki kayak gitu. Kalau ngeliat teman bahagia, ya udah ikut senang. Malah teriak-teriak kayak orang mau kesurupan. Au ah. Mau kemana? Laut. Ngapain? Curhat sama lumba-lumba. Kok mau lumba-lumba? Keluarganya juga gue ajak ntar. Dan nanya lagi. Kenapa nih anak? Ata! Lu mau kemana buru-buru banget? Gue panggil dari tadi. Gue lapar Ji, mau kantin mau cari makanan. Ke kantin dulu ya. Gak usah. Lu lapar? Iya. Duduk dulu. Lu cari makanan kan? Iya dong. Makanya kalau lu gue panggilin tuh denger. Gue mau kenalin sama lu cemilan yang lagi gue suka banget. Wafelo. Wafer pertama dan satu-satunya dengan cita rasa coklat Italia. Ini namanya Wafelo Choco Blast. Wafelonya Pangeran. Ci, itu kan Wafelo. Yang pernah gue makan sama si Citra. Apa lu bilang? Ah, enggak. Maksudnya gue cobain dong yang Choco Blast, yang Wafelonya Pangeran. Lo mau cobain yang ini? Nih, Wafelo Choco Blast buat lo. Wih, ini sih parah banget enaknya. Apalagi kalau kita makan sama orang yang paling kita sayang. Wih. Hah? Gua sih paham kita emang temenan, cuma jangan gitu juga. Gue takut kalau lu ngomong kayak gitu. Jijik tau gak? Siapa juga yang nyebutin nama lu, Gio. Yaudah mending makan deh. Ya, gue cobain ya. Tak, gue tahu pasti lu saking nikmatnya jadi nge-freeze kan gara-gara Wafelo Choco Blast. Ini Ji, bener banget, favorit gua. Rasanya unik banget, apalagi coklat Italianya berasa banget. Roma Wafelo perfecto. Krimnya luber, saking lubernya nih bisa digeser. Yo, pokoknya Roma Wafelo gak ada duanya, gak kayak yang lain, kosongan, gak ada isinya. Iya dong, itu baru Wafelo Choco Blast. Lu harus cobain juga nih Wafelo Butter Caramel. Ini Wafelonya Putri, gak kalah enak sama yang itu. Mau coba gak? Boleh dong. Ya kita makan bareng deh, gue temenin lo makan. Karena ini favorit gue juga. Pegang ya. Bener-bener favorit gue banget nih Ji. Aromanya wangi banget, rasanya unik. Iya dong, Wafelo ini wafernya emang unik banget. Apalagi krimnya itu lumer, tebel, saking lumer dan tebelnya. Lihat, jadi licin. Kita bisa geser wafernya. Gak kayak wafer yang lain, kering dan kosongan. Ya kan? Wafelo ini unik ya, bisa jadiin kipas tau. Oh iya? Ya kan? Wafelo emang juara deh. Gue gak mau ya balik sama lo, tapi... Ya mau lah, sekretaris gue kok. Ayo. Apaan sih? Lo sadar gak sih sikap nyebelin? Ya Pangeran. Iya gak sih? Jelas banget, gue yakin itu pasti suara Pangeran. Kayak ketutup gitu ya? Gak tau. Sini lo berdua. Ngomongin apa barusan? Sini gue lihat. Mel beneran ngelakuin ancamannya. Dia nekat nyebarin video waktu itu. Meskipun muka gue di-blur. Tapi tetap aja. Suara gue kedengaran jelas banget. Mel beneran nyari masalah sama gue. Kasian batu bata, trauma dia malah dimanfaatin sama Mel.
gue, Mel. Dada gue sesek. Kepala gue pusing banget. Gue udah gak kuat lagi, Mel. Gue mau keluar dari sini. Gue mau keluar dari sini. Sumpah, gue baru tahu kalau pangeran itu bisa ketakutan kayak gini. Gak nyangka kan? Tuh, lihat. Padahal orangnya tuh gahar banget, tapi Liv mati aja. Cemen. Malu banget sih kalau gue. Kalian tuh bisa gak sih? Gak usah gosip. Gue pernah kok satu lift sama pangeran. Dia gak apa-apa. Cie, lo suka ya sama pangeran? Sampai segitunya banget lo sama pangeran. Ada apa nih? Kita tuh gak pernah tahu kesusahan apa yang dialamin seseorang. Jadi kita gak boleh ngetawain penderitaan orang lain. Wait, gue semakin yakin kalau lo tuh sama pangeran pasti ada apa-apanya nih. Sampai segitunya banget sih lo belain dia. Suka kan lo sama dia? Gue ngebelain karena dia gak salah. Jadi udah deh, stop nyebarin video itu. Kalian kan gak tahu apa yang dialamin sama pangeran. Pusing gue jadinya. Dia marah. Gue gak nyangka. Ternyata usus goreng ngebelain gue. Gue harus cari Mel sekarang. Gue pernah ada di posisi batu bata. Dan gue tahu banget dipermaluin itu gak enak. Kasian. Riz, lo mikir apa lagi sih? Ayo, buruan kejar Putri. Tapi gue... Apalagi? Lo mau bilang kalau lo mau biarin Putri dekat sama pangeran, gitu? Mereka ngomongin gue. Lo gak boleh biarin dia untuk deket sama pangeran lagi, biar lo itu bisa lebih deket sama Putri. Tapi gue masih gak bisa bayangin reaksi Putri kalau tahu kita udah bohongin dia. Bohong soal apa ya? Udah, Riz. Biarin aja kayak sebelumnya. Pasti suatu saat Putri bakalan tahu. Jadi mendingan kita jujur aja. Apa yang lagi dirahasiain Rizky sama Citra? Padahal selama ini gue ngerasa semuanya baik-baik aja. Dan gue gak pernah nyangka kalau mereka lagi bohongin gue. Rizky. Gue mau lo tetap pertahanin hubungan lo sama Putri. Lagian momennya juga pas kok. Walaupun ya bokap gue itu udah terlepas dari kasus korupsi dan udah bebas dari itu. Ya menurut gue hubungan lo sama Putri tuh bisa tetap lanjut. Lo tahu kan, gue berharap banget kalau hubungan lo sama Putri itu walaupun dari pura-pura jadian, tapi lama-lama siapa tahu bisa jadian beneran. Lagian cinta itu kan hadir karena terbiasa. Jadi kalian tega bohongin gue. Gue kecewa banget sama lo. Put, please, maafin gue. Nggak bermaksud kayak gitu, Put. Please maafin gue, Put. Bukan cuma Citra yang salah, Put. Tapi gue juga salah.
karena gue belum sempet ngomong, gue belum sempet jujur sama lo. Maafin gue kalau lo terpaksa terus jadian sama gue. Bukan terpaksa jadian sama lo yang nyakitin gue, Ki. Tapi gue kecewa banget sama Citra. Karena gak mau jujur soal kasus bokapnya sama gue. Padahal kan kita sahabatan. Put, please maafin gue ya. Yang namanya sahabat itu harusnya terbuka satu sama lain dan gak bohongin satu sama lain. Sekarang jawab gue, Ki. Apa sesuatu yang lo mau omongin ke gue? Ini. Iya, Put. Sebenarnya gue pengen jujur banget sama lo. Tapi gue takut lo marah sama gue. Jadi lo lebih milih untuk bohongin gue terus? Put, please. Gue minta maaf ya. Gue sama Citra sama sekali gak ada maksud buat nyakitin lo, Put. Please maafin kita ya. Gue juga minta maaf, Put. Kalian berdua itu orang yang paling gue percaya. Tapi kalian tega bohongin gue. Lo boleh salahin gue, tapi please lo jangan salahin Citra ya. Jangan sampai masalah ini bisa ngerusak persahabatan kalian. Ini semua emang saran Citra. Tapi ini buat kebaikan kita. Meskipun gue tahu ini sama aja kita udah bohongin lo. Gue nggak tahu lagi harus percaya sama siapa sekarang. Putri! Putri! Put! Putri! Putri! Put! Putri! Masih bete aja lu. Ai. Put! Putri! Putri! Ini mah gue berasa lagi nonton film yang waktu itu pernah hits, inget gak? Yang tentang suami istri, terus suaminya nikah lagi sama perempuan lain. Gue yakin banget nih visualnya pasti kayak gini nih. Diam lu. Tadi ngerocos mulu. Lu mah kalau dikasih tahu ngeyel. Jujur ya, Tak. Gue sekarang semakin yakin kalau di antara Putri, Rizky sama Citra itu ada cinta segitiga. Cinta segitiga pala lu peyang. Gak mungkin mereka tuh ada cinta segitiga. Lu mah kalau dikasih tahu sama gue suka gitu. Putri! Are you okay? What happened? Kok muka kamu sedih gitu sih? Ada masalah? Nggak ada apa-apa, Pak. Really? Ya udah, kamu pulang bareng saya aja lagi ya. Nggak usah, Pak. Saya nggak mau ngerepotin Pak Regar juga. Enggak, saya nggak pernah merasa direpotin sama my future daughter. Lagian kan rumah kita satu arah kok. Yuk. Let's go.
Put, tunggu. Kasih kesempatan buat kita untuk jelasin semuanya, Put. Iya Put, biar semuanya jelas. Udah nggak usah, nggak perlu jelasin apa-apa. Gue juga nggak apa-apa kok. Yuk Pak. Are you sure? Iya. Oke. Put, Riz, kita susulin Putri yuk. Jangan, Cit. Mungkin Putri butuh waktu buat nenangin diri. Tapi kalau kita diem aja kayak gini, gue merasa bersalah banget. Gue tahu kok, dia kelihatan baik-baik aja, kelihatan santai. Tapi dia pasti kecewa banget sama kita berdua. Apa kita jalan aja ya di sekitar rumahnya Putri? Nanti kalau udah mulai malam, kita baru samperin dia. Gimana, Riz? Yuk. Gue gak mau persahabatan kita jadi hancur, cuman gara-gara masalah ini gak beres-beres. Ya? Ayo. Riz, ayo. 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 Semangat dikit, kenapa sih? Rizky, ayo! Kelamaan dimikir loh. Gak habis pikir gue. Sadis banget caranya si Citra ya. Ini mah namanya TTM. Teman, tapi menikung. Citra kan jadiannya sama gue. Rasanya pengen gue timpuk deh si Gio. Tapi ntar gue ketahuan lagi kalau pacaran sama si Citra. Citra nggak mungkin kayak gitu, Ji. Gak ada yang gak mungkin, tak. Kalau lu masih gak percaya sama semua yang gue ngomongin, kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Gue yakin banget kok. Sekarang Putri lagi marah sama Citra karena Citra udah ngerebut Rizky dari dia. Tuh kan bener apa gue bilang? Gue udah yakin dari awal Citra sama Rizky tuh emang ada hubungan. Kalau enggak mah nggak mungkin mereka jalan berdua kayak gini. Pertama kali dalam hidup gue jadi saksi sebuah perselingkuhan. Citra inget gak sih kalau ada janji sama gue? Kenapa dia malah pergi sama si Rizky? Jujur belum kebayang sama gue kalau Putri sampai ngeliat kejadian ini. Gue yakin hatinya pasti hancur banget. Mana ada si cewek yang kuat diselingkuhin. Menurut lu gimana, Tak? 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 Temen lagi ngajak ngomong malah ditinggal nelpon. Apaan sih lu? Nempel-nempel gue mulu udah tadi. Ya, habis gue penasaran aja, masa lu perkara ngangkat telepon aja jauh-jauh dari gue heboh banget. Ada yang lu tutup-tutupin? Lo tuh dari tadi aneh banget ya, Gio ya. Nempel mulu sama gue, udah kayak Vanya tau gak sih lu? Gue harus susulin Citra. Gue penasaran, ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih dia harus pergi sama Rizky? Atta aneh banget.
dari tadi nggak pernah kompak sama komentar gue. Dan malah terus belain Citra. Apa jangan-jangan Atta udah ada main sama Citra? Bilangin Tasya tuh, udah beres semuanya, udah ngurus lagi. Really? Lo emang canggih, Mel. Makanya bilangin dia jangan so-soan mau jadi kayak gue. Masa tau? Ya udah, gue telepon Tasya dulu ya biar dia nggak nangis-nangis. Bye. Pangeran? Apa sih? Lo jelasin ke gue sekarang. Maksud lo apa? Lo kenapa upload video itu? Gue tahu. Emang mukanya lo blur. Tapi semua orang juga tahu kalau itu suara gue. Gue udah nungguin nih dari tadi. Gue tanya sekali lagi sama lo, Mel. Maksud lo nge-upload video itu apa? Jawab! Gue mau lo nurutin semua kemauan gue. As simple as that. Mau lo apa? Mau gue lo jauhin si cewek asongan dan jangan libatin dia di dalam pesta seni. Gue gak bisa. Oh, lo gak mau nurutin gue? Gue bilang gue gak bisa, Mel. Lo kapan sih dewasa? Gue milih usus goreng karena dia emang mampu. Dia pinter. Kenapa lo marah? Ya gue marah gara-gara I'm jealous kalau lo deket-deket sama si cewek asongan. You're mine forever. Dan gue gak suka sama lo, Mel. Kan lo tau perasaan gue gimana? Whatever. Kalau misalnya lo gak mau nurutin gue bakal sebar video lo tanpa beliran muka lo. Lengkap sama medical report dari dokter Adrian. Dan semua orang bakal tahu kalau lo punya trauma masa kecil. Oke. Tapi sekarang, lo ke lobby sama gue. Mau ngapain? Lo jelasin ke semua orang. Kalau orang yang di video itu, orang itu bukan gue. Ya mintanya baik-baik kali, gak usah ngegas. Bodoh amat. Ke lobby sekarang. I can call my daddy now. Ke lobby sekarang gue bilang. Lepasin gak? Iya lepasin, gue gak suka ya dipaksa. Gue mau lo jelasin ke semua orang. Sekarang juga. Kalau orang yang di video itu bukan gue. Lo mau gue nurutin kemauan lo, sedangkan lo gak mau nurutin kemauan gue. So selfish. Mel! Gue serius ya sama lo. Gue gak bercanda. Lo lakuin yang gue minta sekarang juga. Sekarang. Oke, don't worry, bakal gue jelasin kok. Video ini bakal lebih ngejelasin siapa yang lagi ketakutan di video ini. Mel bener-bener pegang kartu as. Gue bisa mati konyol kalau gue nggak nurutin kemauan dia sekarang.
gue bakal lakuin apa yang lo minta. Asalkan lo take down video itu sekarang juga. Dan lo bilang ke semua orang kalau orang yang di video itu bukan gue. Sure, of course. Gue benci sama diri gue sendiri. Karena ternyata gue pengecut. Dan gue gak berani ngadepin orang-orang kalau sampai aib gue kesebar. Dan sekarang Mel malah manfaatin kelemahan gue. Hey Dad. Hey, cantik sekali anak Daddy. Mau kemana? Aku jalan dulu ya. Mau ke? Pangeran. Loh, kenapa nggak pangerannya yang kesini? Oh, aku sengaja sekalian kasih surprise dan kita mau ngomongin tentang pesta seni. Oh ya Dad, thank you banget ya gara-gara file yang dikasih sama Dr. Adrian, Pangeran jadi nurut sama aku. Daddy. Of course, thank you so much. Yo, take care ya. Aku jalan duluan ya Dad. Yo, bye-bye. Bye, love Take you. care, love you too. Aku tahu, kalau cara seperti itu nggak akan buat Pangeran nyaman. Tapi semua aku lakukan supaya Mel selalu bahagia. Pak Bos. Pak Bos. Kenapa? Ini check up medikalnya yang Pak Bos minta. Ini dong, baru asisten yang bisa diandalkan. Very good, very good. Siapa dulu Pak Bos? Bodoh! Kenapa Pak Bos? Baca. Kenapa rekam mediknya saya? Bukannya rekam mediknya Pak Jaka? Oh itu. Gini Pak Bos, yang punya Pak Jaka belum ketemu. Soalnya udah jadul banget, susah nyarinya. Tuh, punya Pak Bos aja, susah bacanya. Makanya saya daripada Pak Bos nanyain terus, saya pusing. Ya udah, saya ambil check up medikalnya Pak Bos aja. Kan lumayan kan, bisa Pak Bos baca-baca sembari nunggu ya Pak Jaka. Bisa nggak sih kamu? Kalau saya kasih tugas itu beres, bisa nggak? Makanya kalau sekolah itu madep papan tulis, jangan madep tembok. Iya. Besok siang, rekam medik Pak Jaka harus ada di meja saya. Siap Pak Bos, siap. Tugas terus. Kapan gajiannya? Video ini bakal lebih ngejelasin siapa yang lagi ketakutan di video ini. Gue bakal lakuin apa yang lo minta. Asalkan lo take down video itu sekarang juga. Dan lo bilang ke semua orang kalau orang yang di video itu bukan gue. Sure, of course. Mel bener-bener pegang kartu as. Gue bisa mati konyol kalau gue nggak nurutin kemauan dia sekarang. Sampai kapan sih? Sampai kapan Mel memanfaatin kelemahan gue kayak gini? Pangeran, kamu ada apa? Lagi ada masalah kamu? Kamu ceritain sama Papa kalau ada masalah. Kamu bisa ngomong kok. Siapa tahu Papa bisa cari solusi buat masalah kamu. Papa nggak usah sok nanya deh. Setelah apa yang Papa lakuin ke aku. Papa nggak ngerti deh maksud kamu. Kamu ngomong apa sih sama Papa? Pak, aku tahu. Papa diancam sama dedinya Mel. Tapi aku nggak nyangka. Papa tega ngelakuin ini ke aku.
Aku kecewa sama papa. Pangeran. Pangeran. Tunggu Pangeran. Gue masih gak nyangka Citra tega bohongin gue. Padahal kan gue udah tulus bantuin dia dari ancaman Mel. Lagian Mel juga bingung deh gue sama dia. Hobi banget ngancem-ngancem orang. Hidup semua orang dibikin susah sama Mel. Lo ngapain usus goreng? Keluar. Ya gue naik lift lah, masa nyuci baju di sini? Lo nggak lihat? Gue udah sampai dalam lift. Nggak ada yang boleh masuk ke sini kecuali gue. Sana keluar. Ih, apaan sih lo? Nggak mau gue. Keluar nggak? Nggak mau. Gue nggak mau satu lift sama usus goreng. Keluar. Lo aja yang keluar, orang gue buru-buru. Ya gue juga buru-buru. Derita lo. Gue mau ketemu sama Pak Surya. Gue mau ngejar dosen gue udah mau pulang. Ya terus? Ya gue naik lift. Jangan lift yang ini tapi. Apa salahnya sih bareng-bareng? Keluar. Keluar nggak? Nggak mau. Keluar. Sumpah. Lo jangan keluar. Sana, pergi jauh-jauh. Berani ya lo? Lo tau gak sih usus goreng? Lo itu pembawa sial. Terakhir kita di lift bareng. Gue kejebak di sini. Gue nggak mau lagi. Sekarang keluar. Ya itu salah liftnya, masa nyalain gue sih? Ya kan lo bawa sial. Enggak. Keluar. Enggak. Keluar. 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 Enggak. Keluar usus goreng. Enggak mau. Keluar. Tuh. Mau ngapain? Ini lift gue. Bubar. Enak aja mau masuk lift gue. Yes. Usus goreng. Gue nggak mau satu lift sama lo. Usus goreng. Buka dong. Kan? Kejebak lagi dalam lift sama lo. Awas aja ya sampai sial. Semoga liftnya nggak mati lagi. Gue nggak mau jadi bahan ketahuan satu kampus. Apalagi kalau mereka tahu gue trauma di tempat sempit kayak gini. Kalau aja ada papa di sini, pasti papa bakal genggam tangan gue sampai gue ngerasa aman.